Halo, saya Ega. Kali ini saya akan memberikan tutorial teknik sugar leaf aquatin. Tahap pertama yang harus siapin itu tinta Cina 3 botol, lalu ada gula, lalu juga ada sabun untuk efeknya nanti nggak jadi daun tales, dan juga yang terakhir ada kaleng untuk memasaknya menggunakan kompor listrik. Nah, setelah tadi dipersiapkan materialnya, lalu ada gula yang kira-kira 100 gram, kita masukin ke kaleng yang untuk mau dimasak. Lalu juga ada tinta Cina yang kira-kira dari 3 botol ini menjadi 1 botol ini. Oke, setelah semuanya masuk ke kaleng, sekarang kita harus ini dimasak di atas kompor listrik atau media apapun yang bersifatnya panas. Lalu kita ambil kompor, tunggu hingga panas yang sesuai untuk memanaskan larutan gula dan tintanya, dan juga menggunakan pisau palet tentunya untuk mengaduk material tersebut. Ya, kita sekarang sudah mulai panas. Sejak tadi dipanasin gula sama tinta baknya, mulai aduk menggunakan pisau palet sehingga nanti teksturnya menjadi seperti gulali, kental dan larut gula-gula pasirnya. Setelah panas dan juga mulai mencair semuanya menjadi satu, lalu matikan kompor listriknya dan juga masukkan beberapa sabun cair kira-kira 2 tetes atau 3. Jadi sabun cair tadi itu tujuannya untuk tidak menjadi seperti daun talas, air daun talas, agar bisa pekat dia plat tembaganya atau kuningan atau bahkan aluminium. Setelah itu tinta ini jadi. Lanjut sekarang setelah tadi kita bikin tintanya yang hitam sama gula dan juga campuran sedikit sabun. Di sini kita ada plat aluminium, kita bersihkan menggunakan autosol, metapolis atau juga bisa braso. Jadi bisa sesuai pilihan mau yang mana. Dan ini mudah, tinggal kita apply ke atas plat. Biasanya kalau braso itu kita menunggu beberapa saat hingga kering pada permukaan plat, tapi di sini kalau jika menggunakan autosol kita nggak usah, bisa langsung membersihkannya menggunakan tisu atau kain. Caranya sesuai dengan arah jarum jam atau sebaliknya hingga permukaan plat bersih. Jika sudah kotor, tisunya cepat berganti agar kebersihan plat aluminium terjaga dari lemak tangan, juga kotoran-kotorannya menampil pada permukaan aluminium. Hampir selesai ya, kurang lebih kayak gini permukaannya sudah cukup bersih. Setelah ini kita bisa langsung apply tinta bak itu dan gula ke atas plat menggunakan objek yang diinginkan. Nah, kali ini kita bakal memakai material kasa atau biasa disebutnya kalau di studio grafis untuk intaglio yaitu tarlatan. Biasanya sudah dipakai, sudah dikasih lem agar sedikit kaku untuk proses wiping, tapi di sini kita menggunakan ini untuk menjadi suatu bentuk image di atas plat. Ini kain kasanya, kita apply tintanya sedikit-sedikit sampai tinta ini berpindah ke seluruh permukaan kain kasa. Bisa juga kita aduk-aduk seperti ini hingga semuanya rata atau bahkan tidak ingin rata. Lalu kita buka seluruhnya. Setelah kita siapkan platnya, jangan lupa pakai sarung tangan untuk kondisi tangan kita bersih. Saat sudah transfer, ini kita letakkan sekarang kain kasanya di atas plat yang sudah dipakaikan tinta gula tadi tuh. Kita masak, dilapisi kertas untuk kompresornya, lalu kita tekan-tekan secara perlahan. Pastikan jangan digeser, hanya tekan-tekan saja. Setelah dirasa cukup, sekaligus kita angkat kainnya. Terciptalah tekstur berpindahnya kain kasa ke
atas plat aluminium. Ini hasil plat yang sudah dikenakan oleh kain menggunakan tinta gula. Setelah ini kita akan lapisi oleh aspal, menunggu kering, lalu kita pembongkaran gula menggunakan air panas. Oke, tahap berikutnya setelah tinta ini menjadi kering, kita lapisi oleh aspal menggunakan bantuan kuas. Kira-kira saja, jangan terlalu tebal. Lapisi ke seluruh aluminiumnya hingga tertutup, pastikan tertutup lapisan-lapisan gula itu. Jika aspalnya berlebihan, kita bisa ambil lagi, balikan kembali ke wadah tinta. Lanjut, dari hasilnya udah kering, antara gula sama aspal sudah mengering menjadi satu. Kita lakukan dengan perendaman air panas menggunakan nampan di sini. Kita taruh saja di sini agak jauh, biar air mengumpul di ujung. Kita siram dan larutan gula terangkat karena massa gula lebih ringan daripada massa aspal. Setelah direndam oleh air panas, kita lanjut ke melakukan penebuan aquatin menggunakan arbus secara manual. Pastikan ke seluruh permukaan rata arbusnya dan jangan sentuh oleh permukaan tangan karena nanti mengakibatkan plat memiliki lemak-lemak dari tangan kita. Pastikan seluruh arbus ini mengenai seluruh permukaan aluminium. Jika sudah rata, maka kita melakukan pemanasan terhadap plat aluminium. Setelah kita melumuri semuanya dengan lapisan arbus ke atas plat dengan rata, lalu kita panaskan menggunakan lilin secara perlahan hingga arbus itu meleleh di atas plat, dan jangan sampai meninggalkan efek-efek cacing di atas plat karena itu menyebabkan pengasaman yang tidak bagus hasil akhirnya. Pastikan semua arbus dipanasi oleh api menggunakan lilin secara perlahan hingga berubah warna seperti itu. Sudah semuanya kita panaskan, lalu tahap berikutnya kita asam. Setelah semuanya sudah disiapkan, lalu dilakban belakangnya agar tidak terasam, dan di sini kita sudah siapkan asamnya yaitu HCl, lalu kita rendam selama 3 menit saja. Pastikan semuanya terendam rata, lalu kita tutup untuk keamanan, lalu kita tunggu 3 menit. Setelah dia asam selama kurang lebih 3 menit, lalu kita angkat dan bilas menggunakan air. Hati-hati, ini asam berbahaya. Wadah, kita cuci di tempat lahan basah. Setelah tadi diasam 3 menit, sekarang kita menggunakan thinner untuk melarutkan seluruh yang ada di permukaan aspal, yaitu aspalnya sendiri dan juga arbus yang masih tersisa, hingga kembali seperti semula bentuk aluminium. Menghapus tinta dengan kuas juga membantu untuk menghapusnya secara halus tanpa ada tekanan tinggi, maka terjagalah hasil-hasil dari pengasaman yang telah dilakukan tadi. Setelah seperti ini, pastikan semuanya terlepas dari aluminium itu sendiri, lalu kita menggunakan tisu atau lap untuk menghapus thinnernya. Seperti ini, kita angkat, kita hapus. Begitupun dengan dibaliknya, kita hapus semuanya agar ketika dicetak tidak meninggalkan kotoran yang tidak diinginkan saat ke kertas. Setelah seperti ini selesai dan bisa dilakukan penyetakan. Setelah plat semua sudah beres diasam, lalu kita akan penintaan plat dan naik cetak. Pertama-tama kita akan menggunakan tinta warna hitam. Tidak ada spesifikasi tinta, bisa tinta apapun sesuai dengan seleranya masing-masing. Hanya sedikit sekali putihan tinta. Pindahkan ini. Kita aduk dahulu. Kalau udah enak, baru kita bisa mulai penintaan. Nah, kita langsung ke plat aluminiumnya. Spot yang bagian menyimpan tinta, lalu diratakan juga kan. Ini bisa apapun, gray board atau apapun bebas, yang penting dia dapat meratakan tinta ke keseluruhannya. Tapi satu catatan,
gunakanlah yang empuk agar tinta benar-benar masuk ke pori-pori area gambar yang sudah diasam. Jika sudah semuanya, kita akan proses wiping. Jangan terlalu ditekan, tapi hanya mengambil permukaan-permukaannya saja. Caranya berikut, pelan-pelan sampai tinta benar-benar terangkat. Kita bisa memutar secara harum jam atau sebaliknya, atau bahkan jika mempunyai selera sendiri dalam menghapus tinta wiping, silahkan. Kita hapus rata dulu seluruh permukaan agar warna tidak timpang antara satu wilayah ke wilayah yang lain. Jika koran sudah kotor atau jenuh terhadap tinta, segera ganti yang baru agar hasil lebih maksimal. Ya, setelah saya membersihkan tinta dari semua permukaan plat amonium dan hasil yang diinginkan yaitu tintanya ada di dalam objek gambar. Setelah ini semua selesai, saya taruh di sini sebentar. Lalu kita lanjut ke pelembapan kertas di sini. Disarankan menggunakan busa yang sangat lembut ke kertas, jangan sampai merusak permukaan kertas. Hanya menyentuh permukaannya saja agar dia lembab dan sedikit lembut, lunak. Setelah semuanya sudah siap, di sini saya akan sedikit mengeringkan di atas permukaannya menggunakan kertas lagi. Pastikan kertasnya berwarna putih agar tidak tertransfer apapun itu ke atas permukaannya dan tetap bersih. Sini plat akan saya setting ke atas meja. Di mesin press ini sudah ada skala, jadi ini memudahkan printmaker untuk mencetak. Kalau terasa masih kasar, masih padat, belum lunak, kita bisa lembabkan lagi sedikit menggunakan busa yang tadi. Setelah sudah lunak, kita akan print. Pastikan margin sesuai yang diinginkan. Kita tutup. Gunakan karet dan juga felt. Lalu kita akan ngepresnya dengan mesin yang sudah disetting sebelumnya. Di sini saya akan mempres 2 kali. Jika sudah, kita buka dari sudut sini. Kurang lembut. Kita harus coba lagi untuk melembutkan kertasnya lagi. Setelah kita lembabin kertas tadi, setelah sudah juga plat siap untuk dicetak, ini sudah lembab, yang kurang lebih sudah direndam hingga lunak. Lalu kita coba cetak, pastikan semuanya bersih. Dan mesin press setelah press, dirasa sudah cukup. Buka secara perlahan dari sisi sini. Kurang lebih seperti ini gambar yang diambil dari plat. Inilah hasil dari teknik sugar aqua tint. Hasilnya kurang lebih seperti ini, image yang digambar dari kain tarlatan. Sekian tutorial hari ini, dan selamat mencoba guys. Dah.